Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang posisi-posisi pintu di dalam rumah tanggane panjenengan yang bisa menjadikan rezeki itu seret. Nah, hal ini sangat penting kita bahas. Ini berdasarkan di Primbon Jawa dan juga ini adalah hasil penelitian daripada ilmu topografi Jawa. Nah, letak ataupun posisi daripada pintu di dalam rumah itu juga sangat berpengaruh terhadap energi yang masuk di dalam rumah. Nah, energi-energi yang positif yang membawa kerejekian dan keberuntungan ini juga sangat diperhatikan oleh nenek moyang kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu. Itu sangat diteliti sekali. Nah, ada hal-hal yang sangat penting, yaitu bahwa pintu-pintu yang berada di dalam rumah dan posisinya kurang tepat itu juga bisa mempengaruhi seret tidaknya rezeki yang masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, posisi pintu yang seperti apa yang bisa membuat rezeki itu menjadi seret? Yang pertama adalah ketika pintu utama itu menghadap kepada pintu belakang atau pintu utama menghadap jendela besar belakang dalam satu garis lurus. Artinya kalau pintu yang depan rumah panjenengan, pintu rumah utama itu kok sejajar garis lurus dengan pintu yang bagian belakang, ya, berada dalam satu garis lurus, itu juga kurang bagus atau kurang tepat. Karena apa? Energi yang masuk ke dalam rumah itu langsung bablas cepat dia. Tidak bisa diserap oleh ruangan-ruangan di dalam ruangan itu tadi, di dalam rumah. Nah, solusinya bagaimana? Jadi solusinya ketika sudah rumah panjenengan itu kok pintu depan atau pintu utama dengan pintu belakang kok berada dalam satu garis lurus tanpa ada seket sama sekali, itu harus dikasih seket. Nah, jadi solusinya kalau sudah itu tadi sudah kadung atau sudah terjadi, ya solusinya yang jendela belakang, yang jendela besar itu ditutup kalau memang ada, ditutup. Kalau yang pintu belakang itu depannya dikasih sket sel itu loh. Nah, dikasih pembatas. Itu nanti supaya energi yang masuk ke dalam rumah itu nanti mandek dia. Jadi tidak bablas langsung ke pintu belakang. Nah, ini juga berpengaruh terhadap keberuntungan dan energi positif yang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau di dalam kamar, jadi kepala ranjang itu membelakangi toilet. Ini juga kurang bagus. Jadi energi yang terbentuk di dalam pas ketika panjenengan tidur itu nanti kurang bagus, energinya negatif. Jadi harus dirubah. Jadi kepala ranjangnya itu harus dirubah supaya tidak membelakangi toilet. Karena apa? Kalau tidur biasanya mimpinya itu tidak karu-karuan, mimpinya jelek. Jadi akhirnya pikirannya panjenengan tidak tenang. Ketika pikirannya panjenengan tidak tenang, nanti rezekinya juga sulit untuk datang, untuk mendekat. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada balok menonjol di atas ranjang, ini juga kurang bagus. Jadi ada balok besar yang menonjol di atas ranjangnya panjenengan, itu juga kurang bagus. Nanti biasanya orangnya itu juga
pikirannya tidak tenang, mimpinya jelek, di samping itu juga orangnya sering sakit-sakitan. Nah, solusinya bagaimana? Ya ditutup saja balok yang besar, itu bisa ditutup plafon, tidak apa-apa, bagus. Atau kalau bisa dikasih lampu-lampu besar, itu bisa. Itu untuk menetralisir supaya balok yang besar itu tadi tidak langsung kelihatan ke ranjang panjenengan atau tempat tidur panjenengan. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah ketika pintu menghadap pintu. Jadi pintu menghadap pintu ini bisa pintu kamar menghadap pintu kamar, itu juga kurang bagus, atau pintu kamar menghadap pintu utama, itu juga kurang bagus. Jadi ini pintu menghadap pintu itu kurang bagus. Ini energinya negatif. Karena apa? Biasanya itu sering terjadi pertengkaran. Kalau sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga panjenengan, artinya rezekinya juga nanti jadi seret. Nah, itu logikanya begitu. Jadi pintu dengan pintu itu tidak bagus. Kalau bisa dirubah, pintunya yang satu ditutup, nanti di samping dibuat pintu di sebelahnya lagi. Jadi tidak berada dalam satu garis lurus. Jadi antara pintu dan pintu tidak berada dalam satu garis lurus atau tidak hadap-hadapan. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika pintu kamar menghadap pintu utama. Nah, itu tadi, itu juga tidak bagus. Kalau tadi pintu kamar dengan pintu kamar saling hadap-hadapan, itu juga tidak bagus. Nah, pintu kamar dengan pintu utama juga tidak bagus. Karena apa? Biasanya panjenengan kalau bekerja punya atasan, biasanya sering terjadi masalah dengan atasannya panjenengan. Coba dicek nanti. Nah, dicek pintunya panjenengan yang mungkin pintu kamarnya menghadap pintu utama, coba nanti dicek keadaan ketika di kantor seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah pintu kamar menghadap toilet atau dapur. Ini juga kurang bagus. Energi yang ditimbulkan nanti juga energi negatif. Nah, biasanya kalau pintu kamar kok menghadapnya di pintu dapur dan toilet, biasanya orang itu tadi yang berada di dalam rumah itu tadi, itu biasanya sering sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan kan ya kalau berobat menghabiskan banyak biaya. Ya artinya berarti rezekinya panjenengan juga berkurang. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya lagi, ini yang juga kurang bagus adalah dalam satu ruangan itu ada 2 pintu yang sejajar. Nah, ketika di dalam satu ruangan ada 2 pintu yang sejajar, dalam satu tembok ada 2 pintu yang sejajar, ini juga kurang bagus. Itu juga di samping mengganggu kesehatan, rezeki juga biasanya sulit berkumpul. Ngumpulnya rezeki itu sulit. Habis terus itu. Dapat habis. Di samping itu juga tidak tenang. Jadi di dalam keluarga itu tidak tenang. Solusinya bagaimana? Ya ditutup salah satu. Nah, pintu yang sejajar itu ditutup salah satu, atau dikasih lemari gitu juga bisa. Atau dikasih tirai atau sketsel juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika ada balok di atas pintu utama. Jadi di atas pintu utama ini ada balok besar. Ini juga kurang bagus. Karena apa? Biasanya sering terjadi pertengkaran antara suami istri, itu sering terjadi pertengkaran. Solusinya bagaimana? Ya dikasih plafon saja. Atau kalau tidak, itu bisa dikasih lampu-lampu yang besar. Nah,
Jadi untuk menutupi balok yang besar itu tadi. Jadi itu adalah ilmu topografi yang berbicara atau membahas tentang energi-energi yang masuk ke dalam rumah. Jadi ini sangat penting. Mudah-mudahan dengan mengetahui semacam ini, rezeki panjenengan semuanya akan tidak seret lagi dan juga akan semakin lancar, dan kehidupan keluargane panjenengan tambah ayem tentrem, tambah harmonis. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.